Selamat siang Ibu Bapak serta saudara sekalian, kita berjumpa di dalam Info Punya LP3S. Informasi, faktual, dan oke punya LP3S. Dan bersama kita bisa. Pada siang hari ini kita sudah bersama-sama dengan Dr. Wahyudi MPD MCI. Beliau adalah Ketua Pengurus LP3S periode 2023 hingga 2028. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Mbak Tia, selamat siang Ibu Bapak dan juga saudara-saudara sekalian. Ya, gimana Pak kabarnya? Luar biasa Mbak Tia, dan hari ini senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara meskipun secara daring. Ya, betul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak sebagai awalan, ya. Nah, kita untuk kita bisa mengenal LP3S begitu, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan visi dan misi LP3S, Pak. Dan tentu saja sebagai nahkoda yang baru, apa sih Pak goal atau tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan? Baik, ya terima kasih Mbak Tia, Ibu Bapak sekalian dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi LP3S merupakan salah satu lembaga Kristen begitu ya, di bawah layanan Sinode GKJ dan juga GKI, khususnya di Jawa Tengah. Nah, di mana visi dari LP3S ini adalah mengantarkan manusia muda peserta didik, Bapak dan Ibu, untuk menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh, jadi tidak hanya secara kognitif, tetapi secara afektif dan psikomotor ini menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana nanti pribadi ini akan mencintai Tuhan atau Allah dan juga dengan manusia. Harapannya itu Mbak Tia, untuk mengantarkan manusia muda menjadi pribadi yang utuh. Ya. Kemudian untuk yang misinya, nah untuk menghasilkan seorang pribadi yang utuh, maka perlu dilakukan tindakan nyata ya dalam bentuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas ya pendidikan serta spiritualitas. Jadi tidak hanya dalam segi pendidikan, tetapi juga harus dengan spiritualitasnya dikembalikan dalam konteks Christian worldview-nya harus dibangun lagi. Supaya nanti mereka akan menjadi pelaku-pelaku pendidikan dan juga peserta didik yang betul-betul mencerminkan manusia yang utuh tadi Mbak Tia. Nah itu yang nanti akan dicapai oleh LP3S. Nah sehingga nanti untuk 5 tahun ke depan, kami di pengurus LP3S akan terus berusaha untuk bersama-sama mengembangkan kualitas pendidikan itu, sehingga nanti harapannya 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, LP3S ini menjadi lembaga yang terpercaya, Pak. Yang terpercaya dalam hal meningkatkan tadi kualitas pendidikan menjadi tempat atau tujuan bagi sekolah-sekolah Kristen khususnya untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Nah, sehingga nanti harapannya sekolah-sekolah Kristen ini menjadi sekolah-sekolah yang unggul, sekolah-sekolah yang nantinya menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Kristen yang ada di bawah layanan LP3S. Begitu Mbak Tia. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi 5 tahun ke depan itu goalnya, tujuannya adalah untuk bisa menjadi lembaga yang terpercaya karena kita LP3S ini punya visi misi yaitu untuk mengembangkan peserta didik secara utuh, baik menjadi pribadi yang utuh dari dalam pendidikan maupun spiritualitas. Nah, berarti ada hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Betul sekali, Mbak. Jadi apa yang akan dilakukan nih Pak LP3S untuk mewujudkan itu semua dalam 5 tahun ke depan ini? Ya, ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan Mbak Tia. Yang pertama pasti perlu dilakukan pembenahan dan juga peningkatan-peningkatan dalam hal bagaimana praktek pembelajaran itu harus ditingkatkan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang lalu kita sudah mencoba untuk memperbaiki bagaimana manajemen sekolah dengan cara mendampingi kepala sekolah yang ada di sekolah Kristen di bawah layanan LP3S. Sehingga terjadi satu pola manajemen terhadap sekolah itu secara baik, Mbak. Nah, ini untuk yang tahun ini ya, tahun ini dan juga untuk tahun-tahun yang berikutnya, nanti kita akan fokus kepada perbaikan proses pembelajaran, fokus pada SDM gurunya. Sehingga nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas dalam bentuk pelatihan dan juga program-program induksi Bapak dan Ibu yang nantinya akan dilakukan di sekolah-sekolah terpilih begitu. Sehingga nanti harapannya
praktek baik yang dimiliki oleh masing-masing sekolah ini bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lain dalam program induksi. Dan yang kedua tadi adalah pengembangan SDM. Akan dilakukan pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran-pembelajaran inovatif yang pastinya kita juga akan mendukung ya kurikulum yang saat ini sedang berjalan, yaitu kurikulum Merdeka, sehingga nanti guru-guru kita khususnya di sekolah Kristen ini perlu ditingkatkan kemampuan dalam proses melakukan aktivitas belajar yang asik, menyenangkan, tetapi juga memberi peluang untuk mengembangkan kemampuan pikir mereka. Nah, kita punya komunitas-komunitas yang kita sebut sebagai komunitas kepala sekolah kreatif dan juga komunitas untuk guru kreatif. Nah, sebenarnya ini menjadi satu wadah bagaimana pengembangan baik dalam organisasi sekolahnya dan juga untuk pengembangan SDM gurunya. Kita sudah punya wadah itu dan harapannya nanti peran serta Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara di sekolah untuk terlibat di sana, Pak ya. Nah, itu untuk yang manajemen sekolah dan gurunya. Dan kita juga menyediakan aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang pastinya sangat menarik dan fun begitu bagi siswa-siswa kita. Jadi nanti akan ada aktivitas yang namanya lomba olimpiade matematika yang akan diselenggarakan oleh LP3S. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan putra-putrinya begitu. Selain kita menyiapkan untuk kegiatan di LP3S, juga membantu sekolah untuk mempersiapkan diri mengikuti olimpiade yang akan dilakukan baik secara regional di kabupaten maupun di provinsi dan juga secara nasional. Nah, ini nanti kita akan lakukan perlombaan itu dalam rangka memberikan fasilitas dan ruang kepada peserta didik kita untuk mengembangkan kompetensi dalam kemampuan mereka di bidang akademik. Nah, nanti untuk guru-gurunya, nah ini ada program juga yang cukup menarik Bapak dan Ibu, yaitu program untuk inovasi pembelajaran. Jadi nanti kita tidak hanya mendampingi mereka, tetapi juga memberi ruang kepada mereka untuk mengikuti perlombaan yang kita sediakan, sehingga ini menjadi momen yang akan dilakukan terus-menerus, sehingga kita punya ruang, punya tempat di mana guru punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan nanti harapannya ini menjadi sarana guru-guru kita untuk selalu punya waktu dan punya ruang untuk mengembangkan diri itu, dan akhirnya menjadi habit yang terus-menerus dilakukan ke depannya. Dengan demikian mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar terus melakukan inovasi dalam pembelajaran mereka. Dan kita wadahi itu dalam forum inovasi pembelajaran yang ada di LP3S. Dan ini yang menarik lagi Mbak Tia, ini pas kebetulan ya ada di bawah Mbak Tia ya. Nah, ini kan kita sudah merasakan dan sudah menikmati Bapak dan Ibu ya, Katarini ya. Kemarin itu saya juga bingung ya, Katarini ini rininya siapa gitu ya. Ternyata Katarini itu adalah kata-kata hari ini. Dan ini sangat memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada kita semua. Ya, kami juga di pengurus itu juga melihat, wah ini luar biasa. Jika ini dilakukan terus-menerus, tidak hanya renungan harian yang rutin dikirimkan ke sekolah, tetapi ada fasilitas lain yang memberikan satu pengingat ya, satu inspirasi, satu motivasi yang bisa kita pakai setiap hari untuk diri kita sendiri, untuk siswa maupun untuk masyarakat. Dan ini sangat menarik. Kami melihat itu sudah banyak guru yang menggunakan itu untuk status di WA, status di IG-nya. Jadi ini akan semakin menyebarluaskan kabar-kabar baik dan semangat-semangat baik untuk masyarakat di luar sana, Pak. Jadi ini terima kasih ya untuk Mbak Tia dan tim yang sudah mengeluarkan Katarini dan hari ini sudah mengeluarkan info punya LP3S. Info punya LP3S. Nah, ini program baru juga Bapak dan Ibu, info punya LP3S, sehingga nanti ini harapannya menjadi ajang juga nggih untuk saling berbagi ya, antara LP3S juga dengan sekolah. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Tia. Ya. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak tadi berarti kita sudah bisa membayangkan ya Bapak Ibu serta saudara sekalian bahwa akan ada banyak sekali kegiatan gitu ya yang akan dilaksanakan LP3S ya tidak 5 tahun ke depan tapi sudah terlihat dari sejak Betul Mbak, ini sejak tahun ini kita sudah akan memulai gitu ya hal-hal yang baru gitu ya. Kita udah launching Katarini, info punya LP3S gitu. Ya, luar biasa Bapak. Nah, tapi ini kira-kira Bapak, kalau misalnya masih ada yang berpikir begitu Pak,
apa sih baiknya, apa untungnya, kenapa saya harus berkontribusi, kenapa saya harus ikut di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kira-kira bagaimana Bapak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Tia, Ibu Bapak sekalian. Jadi sekolah kita gitu ya, sekolah kita ini kan kumpulan ya, kumpulan dari sekolah-sekolah di bawah sinode baik GKJ maupun GKI. Ini kan sifatnya kolaboratif Mbak Tia. Kolaboratif di mana harapannya ini nanti masing-masing sekolah ini punya kerinduan ya, punya kerinduan untuk saling berbagi, memberi dan menerima. Itu yang diharapkan. Sehingga nanti dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh LP3S ini, kami berharap Ibu Bapak dan juga saudara-saudara yang ada di sekolah Kristen di bawah layanan LP3S ikut terlibat di sana sehingga berkontribusi untuk mendukung berjalannya program LP3S. Sehingga nanti harapannya program-program ini bisa dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang begitu. Sehingga dengan keterlibatan Bapak dan Ibu dan Saudara dalam kegiatan ini, maka kita akan semakin menguatkan kolaborasi yang kita tadi punya tagline bersama kita bisa. Itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Makanya kita sudah membentuk tadi. Ada komunitas untuk kepala sekolah kreatif, untuk guru-guru kreatif. Nah disitulah nanti sebenarnya tepat kolaborasi yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Jadi saat ini yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Kolaborasi untuk menuju transformasi sekolah Kristen. Nah dengan bersama-sama itulah ya, nah ini kan juga sesuai dengan firman Tuhan juga ya Mbak ya. 1-2 orang berkumpul maka juga akan memberi pengaruh yang luar biasa. Itu yang nanti juga akan dilakukan oleh LP3S. Nah bagaimana nanti Bapak dan Ibu berkontribusi ke sana. Ikut membantu. Dan nanti kami berharap Ibu dan Bapak tidak menunggu lagi Mbak Tia. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mengisi acara seperti ini, ya udah langsung konfirmasi ke LP3S. Bapak Ibu kami punya program yang bagus dan kami bisa share itu ke sekolah-sekolah lain. Silahkan Bapak dan Ibu. Jadi kami berharap aktivitas-aktivitas yang ada di LP3S ini tidak usah nanti menunggu kami meminta gitu Pak ya. Jadi inisiatif dari sekolah punya apa, ingin berbagi apa, langsung dikonfirmasi ke kami dan kami akan memfasilitasi itu sehingga nanti hal-hal baik ini perlu disampaikan kepada sekolah-sekolah kita, bahkan bisa menjadi semangat bagi sekolah-sekolah yang lain. Itu yang diharapkan Mbak Tia. Sehingga nanti dengan kebersamaan yang ada ini akan terlihat bagaimana masing-masing sekolah punya kontribusi dan saling berbagi di sana. Nah, sehingga nanti benefitnya pasti akan mendapatkan informasi baru, pengalaman baru, penguatan baru dari teman-teman dari sekolah-sekolah lain yang tergabung di LP3S. Yang selama ini memang belum ada ruang untuk melakukan itu. Dan LP3S sekarang berusaha untuk memberikan ruang itu, Mbak Tia. Baik Bapak, berarti LP3S menjadi ruang yang bisa membuat sekolah-sekolah Kristen semua saling membantu, berkolaborasi. Benefitnya tadi bisa dapat informasi baru, pengalaman, dan bangkit bersama-sama, begitu betul, ya Pak ya? Betul sekali Mbak, betul sekali. Ya, baik Bapak, berarti kalau begitu sungguh dinantikan Bapak Ibu serta saudara sekalian kolaborasi dan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kontribusi misalnya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh LP3S, tetapi kontribusi apa yang Bapak Ibu serta saudara sekalian punya, sekolah-sekolah Bapak Ibu punya untuk bisa dibagikan, sharing, saling bersama-sama. Kalau susah ditanggung sama-sama tuh kayaknya lebih enak ya Pak ya? Lebih enak, iya, betul. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bersama kita bisa, kontribusi yang diberikan itu tidak diukur kecil besar, tetapi semua pasti bisa membantu, saling membantu, gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Wahyudi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Sama-sama, Mbak Tia, atas sharing informasinya. Benar-benar informasi faktual ini ya, dan oke punya gitu. Untuk tahun ini 2024 Bapak Ibu bisa mengikuti dan berkontribusi untuk segala kegiatan LP3S maupun di mana LP3S menjadi ruang untuk memfasilitasi kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja semakin dijelaskan pasti kita akan semakin mengerti program-program yang sudah ada. Sekali lagi kami tunggu kontribusi Bapak Ibu sekalian karena bersama kita bisa. Dan saya Tia pamit undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.